Selamat datang di Sahabat Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap dibisikkan perlahan saat dunia mulai terlelap. Di sini kamu akan mendengar kisah nyata, pengalaman, dan cerita horor yang terjadi di sekitar kita. Dengarkan dengan lampu redup, pakai headset, dan pastikan kamu tidak sendirian karena malam tidak pernah benar-benar sunyi. Malam selalu datang dengan cara yang sama, gelap, sunyi, dan perlahan memisahkan manusia dari kesibukan siang hari. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu istirahat. Namun, bagi sebagian lainnya, malam justru adalah waktu bekerja. Dan di antara mereka, ada satu pekerjaan yang menuntut seseorang untuk tetap terjaga saat hampir semua orang memilih tidur. Penjaga malam, Satpam. Nama saya Arman. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai Satpam di sebuah gedung perkantoran lama yang sudah tidak lagi digunakan secara aktif. Gedung itu hanya dipakai sebagai tempat penyimpanan dokumen. Shift saya dimulai pukul 10 malam hingga 6 pagi. Setiap malam, saya bertugas sendirian. Rutinitasnya sederhana. Duduk di pos, memeriksa kamera, CCTV, dan patroli setiap 1 jam sekali. Tidak ada yang aneh di malam-malam awal. Hanya rasa bosan dan kantuk yang datang perlahan. Sampai suatu malam, saya menyadari satu hal. Gedung ini terlalu sunyi. Patroli pertama selalu terasa ringan. Lampu masih menyala. Udara belum terlalu dingin. Namun setiap kali jam mendekati 2 dini hari, suasana berubah. Langkah kaki saya terdengar terlalu jelas, seolah-olah lorong-lorong panjang itu sedang mendengarkan. Di lantai 2, saya sering merasa seperti sedang diikuti. Bukan suara langkah, bukan bayangan, hanya perasaan diawasi. Beberapa kali saya berhenti berjalan, berpura-pura mengikat sepatu, berharap perasaan itu hilang, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, saat kembali ke pos, saya melihat monitor CCTV. Di kamera lantai 3, terlihat sesosok bayangan berdiri diam di ujung lorong. Saya mengira itu pantulan cahaya atau gangguan kamera. Namun bayangan itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya berdiri. Saya naik ke lantai 3 untuk memastikan. Lorong itu kosong. Lampu menyala normal. Saat saya kembali ke pos, bayangan di monitor sudah tidak ada. Sejak malam itu, saya mulai enggan melihat CCTV terlalu lama. Ada satu waktu yang selalu membuat saya gelisah. Jam 02,3. Setiap kali jarum jam menunjukkan angka itu, radio HT di meja sering mengeluarkan suara statis. Kadang terdengar seperti orang berbisik, kadang seperti napas tertahan. Saya coba memanggil pos keamanan pusat. Tidak ada jawaban. Anehnya, setelah lewat jam itu, radio kembali normal. Seolah-olah ada sesuatu yang hanya aktif pada waktu tertentu. Di pos, tersimpan sebuah buku jaga lama. Isinya catatan satpam terdahulu. Suatu malam, saya membuka halaman terakhir. Ada satu nama yang sering muncul, ditulis rapi di jam yang sama. Nol 02,3. Patroli lantai 3. Nama itu bukan milik saya. Bukan pula rekan kerja yang saya kenal. Keesokan paginya, saya bertanya pada satpam senior. Ia terdiam lama.
sebelum akhirnya berkata pelan. Dia meninggal saat jaga malam. Katanya kena serangan jantung. Malam itu, saya memberanikan diri patroli ke lantai 3. Tepat jam 02,3. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Udara dingin menusuk di ujung lorong. Saya melihat seorang pria berseragam satpam lama. Ia membelakangi saya. Diam, tidak bergerak. Saya ingin memanggilnya, tapi suara saya tidak keluar. Lampu lorong berkedip. Sekejap padam. Saat menyala kembali, lorong itu kosong. Dan radio HT di tangan saya berbunyi. Pelan, sudah saya jaga. Pahih, Arinja. Saya mengajukan pindah tugas. Bukan karena takut, tapi karena saya sadar satu hal. Gedung itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada yang masih menjalankan tugasnya. Menjaga seperti dulu. Sampai hari ini, saya masih bekerja sebagai satpam. Namun saya tidak pernah lagi mengambil shift malam. Di gedung kosong, karena tidak semua penjaga bisa benar-benar pulang. Jika malam ini kamu masih terjaga dan mendengar cerita ini dalam sunyi, ingatlah satu hal. Malam tidak selalu sepi. Kadang ia hanya menunggu siapa yang cukup lama terjaga untuk menyadarinya. Selamat malam, dan semoga shift malammu benar-benar aman.